Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita lanjutkan kajian kita tentang membangun personality di segmen Ghibli ini ya. Ada suara kotak-kotak, anggap aja itu back song ya. Tetangga rumah lagi ngebangun. Kita lanjutkan ayatnya, masih di surat Yunus. Di sini kita ketemu dengan derivasi lafaz qalbu ya, yang qulubihim di surat 10 ayat 88, yang Allah terangkan lewat kasus Musa dan Firaun dan kawan-kawan ya. Di sini Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa qala Musa Rabbana innaka ataita Firaun wa mala'ahu zinah wa amwal fil hayatid dunya. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun dan pemuka-pemukanya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Akibatnya mereka menyesatkan atau tersesat dari jalan Engkau. Rabbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau azabal alim. Maka musnahkanlah harta mereka dan bikinlah hati mereka sakit, maka mereka itu tidak akan beriman hingga mereka melihat azab yang pedih. Nah, dari sini ada beberapa poin yang kita tangkap secara psikologis ya. Kenapa Nabi Musa sampai melantunkan aspirasi seperti ini kepada Robnya? Karena memang Firaun dan kawan-kawan itu tidak akan beriman kecuali kalau mereka terkena azab dulu ya. Memang ada tipe orang seperti ini, terutama tipe orang yang togut ya. Tipe orang yang togut, dia baru beriman setelah kena azab dulu gitu. Jadi tujuan Musa di sini maksudnya agar mereka itu beriman ya, agar mereka itu beriman. Jadi kalau begitu kalimatnya, azab konkret yang bisa membuat mereka beriman ya, kalau diambil amwalnya, itu menurut perkiraan Nabi Musa. Jadi ketika amwalnya, harta kekayaannya itu lenyap ya, disitulah orang-orang yang sekaliber Firaun dan kawan-kawan ini merasa hidupnya paling menderita ya. Jadi azab konkret yang bisa membuat mereka beriman kalau diambil amwalnya sedikit saja. Ini penyakit orang konglomerat ini. Ya, memang penyakit orang konglomerat itu seperti itu. Jangankan harta yang kelihatan,
harta yang menumpuk di gudang mana, di ruangan berapa tuh hafal. Hafal dia asetnya. Sendok 1 biji pun ya, kalau kehilangan itu menderitanya minta ampun itu. Hilang sendok 1 biji, hilang piring 1 biji, itu menderitanya luar biasa itu. Itu penyakit orang konglomerat. Gitu. Serasa sangat kehilangannya karena sense of belongingnya memang tinggi sekali. Nah, jadi kata syadda di ayat ini, washdud ala qulubihim, ya, diterjemahkan sakit atau perih hatinya. Gitu. Jadi akibat sakit hati karena mereka kehilangan hartanya. Banyak orang yang sakit hati itu karena kehilangan hartanya. Jadi di sini secara substansial diganti kolbunya. Begitu. Jadi di sini azabnya azab eksistensial ya, sakit hatinya. Karena kehilangan harta. Sebab harta mereka tak membuat mereka beriman. Gitu. Ke orang lain, ya, ketika orang sekaliber konglomerat, dia ke orang lain pasti mendolankan, membingungkan. Gitu. Nah, jadi sementara mereka sendiri tidak iman. Diajaknya orang itu agar terbawa arusnya dia. Itu. Karena dia merasa banyak harta, banyak aset. Dia merasa dialah yang paling segalanya. Gitu. Dia merasa dia paling segalanya. Nih lihat aku nih, nggak kayak kalian. Masa hidup kalian susah seperti itu? Nah, kan begitulah ya. Nah. Jadi secara fenomenologi, kolbu itu bisa sakit kalau orang kehilangan hartanya, kehilangan amwalnya. Sakit hati itu rasanya. Nah, ini harus kita kenali fenomenanya. Ekses kehilangan amwal, orang kolbunya, hatinya bisa sakit. Nah, jadi kita semakin kenal lagi dengan satu jenis penyakit kolbu yang namanya ashdad, ya. Yaitu kolbu yang materialis, ya, atau ketergantungan terhadap materi. Kolbu yang materialis atau ketergantungan terhadap materi. Akibatnya bisa menolongkan orang lain, kolbunya jadi sakit, dan akhirnya imannya tidak lagi bisa bekerja secara benar. Semua orang punya iman, tapi ketika dia didominasi oleh sifat materialisnya, maka intensitas imannya itu akan menurun kerjaannya. Nah, awas, mari kita koreksi diri kita pribadi masing-masing. Kita coba, pernah nggak kita mengalami kehilangan harta atau mengalami kehilangan aset? Yang harus kita cek bagaimana kondisi
kalbu kita. Kalau kalbu kita itu terasa sakit yang luar biasa, perih, menjerit, itu artinya kita sedang terindap oleh jenis penyakit yang satu ini. Nah, terus apa yang hilang itu harus kita biarkan? Nggak juga. Bukan itu maksudnya. Bagaimana dalam kondisi kehilangan, ya, kita tidak merasa kehilangan. Ya karena memang itu bukan milik kita sebenarnya, kalau kita sadari. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.